Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore teman-teman. Ya, langsung aja kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hak-hak kewarganegaraan dalam kerangka negara hukum, kajian teoritis dan praktis di Indonesia. Sebelumnya saya Laban Tabarok, Aliani 073. Saya Maudiah Mumtazah, Aliani 077. Saya Namun Rahman dengan Aliani 050. Langsung saja pada materi yang pertama, itu pendahuluan. Dalam kerangka negara hukum, hak kewarganegaraan menjadi elemen penting yang menjamin hubungan antara negara dan warganya. Di Indonesia, hak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti hak politik, hak sosial, ekonomi, dan kebebasan individu. Pemenang hak ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan serta keadilan bagi setiap warga negara. Namun, tantangan dalam implementasinya masih memerlukan perhatian serius untuk memastikan hak tersebut terlaksana secara merata. Selanjutnya yaitu pembahasan hak kewarganegaraan dalam negara hukum di Indonesia. Dalam negara hukum seperti Indonesia, hak kewarganegaraan diakui dan dilindungi oleh konstitusi, khususnya dalam UUD 1945. Ini meliputi hak atas kebebasan berpendapat, hak mendapatkan pendidikan, hak atas perlindungan hukum, serta hak politik seperti hak memilih dan dipilih. Prinsip negara hukum menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum dan negara wajib dilindungi hak-hak tersebut dalam rangka menciptakan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan berasal dari studi literatur termasuk peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945. Selain itu, kajian teoritis dari berbagai literatur ilmiah juga digunakan untuk memahami hak kewarganegaraan dalam kerangka negara hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan teori yang relevan untuk memberikan gambaran tentang implementasi hak kewarganegaraan di Indonesia. Kesimpulan, hak kewarganegaraan di Indonesia merupakan bagian integral dari prinsip negara hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak tersebut, mencakup hak politik, sosial, ekonomi, dan kebebasan individu. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup memadai, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut agar semua warga dapat menikmati hak-hak secara adil dan merata. Ya, selanjutnya ada saran atau pertanyaan, silakan. Perkenalkan, nama saya dari Ibu Fauzan, Akhiranin 046. Di sini saya ada sanggahan mengenai kerangka hukum yang memadai tapi implementasinya lemah. Meskipun kerangka hukum di Indonesia dianggap memadai, faktanya bahwa implementasi seringkali tidak merata, menunjukkan kelemahan pada penegakan hukum dan mekanisme pengawasan. Apa langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini? Apakah ada evaluasi terhadap peran lembaga penegak hukum dalam memastikan hak-hak tersebut terpenuhi? Ya, ada lagi. Ya, perkenalkan, nama saya Tujuh Indonesia dengan NPM 076. Izin menanggap pada kelompok 5 mengenai prinsip kesetaraan di hadapan hukum, bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin UUD 1945 seringkali tidak terrealisasi, terutama bagi kelompok marginal. Bagaimana menjamin akses kelompok ini terhadap keadilan tanpa adanya kebijakan afirmatif yang jelas? Selanjutnya masih ada atau sudah?
izin menanda nama Polres Sucinan lahiran 079 pada bagian tantangan hak politik dan sosial. Hak politik seperti hak memilih dan dipilih di Indonesia kerap kali dipengaruhi oleh isu-isu politik, uang, dan diskriminasi gender. Apa langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa proses ini bebas dari intervensi yang merugikan hak warga negara? Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu sebentar. Kalau lama ya nggak apa-apa, ya nggak mas. Ya, kemudian akan menjawab. Ya baik, saya akan menjawab tanggapan dari Mas Juli tentang kerangka hukum yang memadai, tapi implementasinya lemah. Kelemahan implementasi hukum sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara lembaga, rendahnya integritas aparat, serta kurangnya transparansi dalam mekanisme penegakan hukum. Langkah konkret yang dapat diambil mencakup penguatan pengawasan, meningkatkan fungsi pengawasan internal dan eksternal lembaga penegak hukum seperti dengan memperkuat peran ombudsman dan komisi yudisial. Peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkala terkait integritas, profesionalisme, dan pemahaman HAM. Evaluasi berkala, melakukan audit kinerja secara independen terhadap institusi penegakan hukum untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem. Partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dengan perlindungan hukum yang memadai. Kesetaraan di hadapan hukum. Untuk menjamin kesetaraan bagi kelompok marginal, pemerintah harus mengambil kebijakan afirmatif yang jelas dan mendukung akses terhadap keadilan. Langkah-langkahnya meliputi kebijakan afirmatif, memberikan bantuan hukum gratis pada kelompok marginal melalui lembaga bantuan hukum atau LBH yang membiayai negara. Reformasi sistem hukum, mengurangi diskriminasi dengan memastikan semua produk hukum bebas dari bias gender, agama, atau etnis. Dan peningkatan kesetaraan hukum, mengadakan program pendidikan hukum untuk masyarakat marginal agar mereka memahami hak-hak yang dijamin konstitusi. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi, membentuk badan independen untuk memantau implementasi prinsip kesetaraan di lapangan. Saya akan menjawab pertanyaan atau sanggahan punya Bapak. Isu politik uang dan diskriminasi gender dalam pemilu memerlukan langkah-langkah serius untuk melindungi hak politik warga negara. Solusi konkret yang dapat diambil adalah penguatan regulasi, memberlakukan sanksi tegas bagi pelaku politik uang dan pelanggaran hak politik, serta memperketat pengawasan dana kampanye. Peningkatan partisipasi gender, mendorong keterwakilan perempuan melalui kebijakan kuota 30%, perempuan dalam partai politik dan parlemen, serta memberikan pelatihan kepemimpinan bagi calon perempuan. Pengawasan independen, melibatkan pengawasan independen seperti lembaga masyarakat sipil untuk memantau proses pemilu. Edukasi politik, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih berdasarkan visi kandidat, bukan berdasarkan uang atau tekanan sosial. Ada sanggahan lain? Cukup. Ya, sekian dari kelompok kami tutup. Bila ada salah, tidak usah dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.